Jalan Muara Rajiun Lama 2, Kelurahan Ciaurgelis, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, masyhur dengan sentra jasa sablon. Sejak tahun 90-an, kawasan ini dikenal sebagai Kampung Sablon di Kota Bandung. Ada ratusan rumah yang membuka jasa sablon. Tidak ayal, hampir setiap hari aktivitas sablon menyablon dilakukan. Nah, begitu memasuki gang atau gapura di depan, memang Anda tidak langsung akan menemukan rumah produksi sablon di kawasan ini. Anda harus berjalan puluhan meter, lalu nanti akan menemukan beberapa rumah industri yang kemudian menyediakan jasa sablon. Bagaimana sebetulnya kondisinya sekarang? Kita langsung saja menuju ke sana. Salah satu pengusaha sablon di lingkungan ini adalah Bram. Ia sudah berkecimpung dalam industri ini sejak tahun 1993. Bisa dibilang, Bram adalah salah satu pelopor industri sablon. Ketika di kawasan ini, industri sablon mulai muncul. Meski usahanya berfokus pada penyablonan, tidak jarang Bram juga menerima pesanan mulai dari nol. Seperti pemilihan bahan, pembuatan pola, penyablonan, hingga proses jahit dari pakaian yang dipesan oleh pelanggan. Proses penyablonan diawali dari pembuatan desain yang telah disepakati konsumen. Berikutnya masuk ke tahap afdruk, yakni memindahkan gambar ke screen khusus. Lalu dilakukan pembuatan sampel untuk memastikan hasil cetak, warna, dan posisi desain. Setelah dirasa sempurna, proses penyablonan dilakukan secara masif. Ya, proses penyablonannya tengah berlangsung, jadi si Akang ini akan berada di meja panjang seperti ini, kemudian berputar untuk melakukan penyablonan. Kalau dilihat memang terlihatnya cukup gampang ya, Kang. Tapi ternyata kalau misalkan dicoba ini butuh konsentrasi, kemudian juga tenaga yang cukup tinggi untuk kemudian mentransfer cat khusus yang sudah disediakan. Nah, biasanya tidak hanya satu kali, tapi bisa dilakukan 3 sampai 4 kali penyablonan untuk satu baju saja. Bram mengaku industri sablon memang mulai turun usai pandemi. Jumlah produksi yang ia hasilkan setiap bulan berkurang drastis. Kalau sekarang ya dibilang ada, ya lumayan alhamdulillah gitu bisa buat ini. Tapi kurang dari 5.000 ya Pak? Ya kurang lah, jauh sekali. Mungkin hampir hilang 60%-nya. Wow. Tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi atau masih stagnan pas setelah COVID? Ini tuh kan kita tuh masih meraba-raba ini mau kemana gitu. Karena ada pergeseran nilai jual sekarang. Dalam proses produksi, Bram dibantu oleh sejumlah pegawai. Kosasih salah satunya. Laki-laki berusia 41 tahun ini sudah bekerja dalam industri penyablonan selama kurang lebih 10 tahun. Ia bertugas untuk memastikan bahwa hasil transfer gambar dari screen ke pakaian adalah sempurna. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah soal ketelitian. Kosasih adalah warga sekitar yang dilibatkan di salah satu rumah produksi di kawasan ini. Ya sangat terbantu, jadi semua masyarakat sini juga saling bantu lah. Misalnya di sini kebanyakan order gitu ya, nggak ketampung atau nggak kekejar gitu, bisa dioper lagi ke tetangga gitu. Jahit juga sama. Jadi kan ya jadi selingkungan ini kebanyakan konveksi kayak gini lah. Rumah produksi sablon lainnya adalah Konveksi Forwan. Berbeda dengan Bram, rumah produksi ini mulai membuka layanan sablon di tahun 2004. Proses penyablonan terbilang sama. Masih manual dan melibatkan sejumlah peralatan khusus. Rumah produksi Forwan menerima 2 jenis pesanan. Pertama, sistem maklun, di mana konsumen hanya menitipkan proses tertentu seperti penyablonan dengan bahan dan desain yang sudah disiapkan sendiri dan full order. Full order artinya mengerjakan seluruh proses produksi dari awal sampai akhir oleh rumah produksi. Tentu harga keduanya berbeda. Ya kalau full dari 0 sampai akhir buat di sini, kalau maklun nerimanya belum aja gitu. Misal full order harga satu piece-nya 60, kalau maklun mah kadang 8.000, kadang 10.000 satunya gitu. Itu diterima ya? Iya. Kalau di presentasi banyaknya orang yang order tuh full maklun atau full order? 50-50 sih ya. Ada yang banyak maklun, yang order banyak gitu.
Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat sejumlah pelanggan tertarik memproduksi pakaian di kawasan ini. Karena di sini kan tempatnya legend, terus pusat kota juga, gampang dicari sama orang-orang, searching juga di sini. Emang sini udah lama sih sering kesini main gitu. Untuk ini Kang harganya gimana? Harganya bagus sih, jadi sesuai sama anak muda gitu. Dikarenakan bagus kualitasnya, tempatnya nyaman, pengerjaannya juga rapi, Harga gimana? harga murah. Meski sudah eksis sejak 90-an, Kampung Wisata Sablon baru resmi terbentuk sejak 2016. Sebelum pandemi COVID-19, jumlah rumah produksi mencapai sekitar 100 rumah. Namun pasca pandemi, jumlahnya menyusut drastis dan hanya menyisakan sekitar 30 buah saja. Ini pun tidak semuanya aktif memproduksi. Kondisi ini juga diperparah dengan persaingan digitalisasi sablon yang menggerus pasar sablon manual. Padahal sebelumnya, perputaran uang di kawasan ini bisa mencapai miliaran rupiah. Ada universitas datang ke sini coba mensurvei, ternyata perputaran di sini tuh yaitu mencapai 2M gitu ya. Kalau itu lagi ya sebelum Covid lagi jadi nggak asing ngelihat orang bawa karung gitu ya, lalu lalang bawa, itu udah suasana yang biasa gitu ya, dan memang kita pun juga merindukan seperti itu gitu ya, karena hal itu yang menjadikan barometer bahwa kita dijadikan kampung wisata sablon gitu. Kawasan industri sablon juga menghasilkan limbah. Hebatnya pengelolaan limbah telah diatur dan dibina langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Sehingga limbah produksi dikelola sesuai ketentuan dan tidak mencemari lingkungan. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.